Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk ke penghujung kajian daripada bab salat, yang mana alhamdulillah sudah kita baca dalam beberapa tahun ini. Dan kita masuk kepada bab tentang al-libas atau pakaian. An Abi Amirin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Baginda Rasul bersabda, la yakunanna, sungguh nanti akan datang zaman min ummati, dari kelompok umatku, aqwamun, mereka adalah kaum-kaum. Jadi nanti akan ada sekelompok kaum dari umatku yastahillunal hira, yang mereka menghalalkan hira. Yang dimaksud dengan hira di sini adalah kemaluan, berarti perzinahan. Wal harira, dan menghalalkan yang namanya sutra. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini prediksi Nabi. Nanti ada tuh kelompok-kelompok dari umat Nabi yang menghalalkan perzinahan. Dan ini mungkin saat ini sudah mulai terlihat kelompok-kelompok itu, yang mana mereka itu beranggapan bahwasanya seorang laki-laki itu boleh menikahi perempuan secara kontrak, hadirin, atau yang kita sebut dengan apa? Nikah mut'ah. Yang mana nikah mut'ah itu sudah dilarang dari zaman dulu, karena pembolehannya itu hanya pada saat Rasul masih hidup. Nah, tapi sekarang udah mulai banyak praktek nikah mut'ah. Dan lebih parahnya sekarang, perzinahan, naudzubillah min dzalik, udah bukan hal yang tabu lagi, hadirin. Harga diri perempuan itu dijual dengan harga yang murah. Mungkin kalau jamaah yang sering ke masjid, yang sering sholat jamaah, nggak pernah tahu dunia luar, mungkin aman-aman aja sih sepertinya ya. Tapi ternyata naudzubillah min dzalik, buat sebagian orang yang memang mereka itu berkecimpung dalam dunia gelap, emang nih zaman udah gelap, hadirin. Tapi meskipun gelap, tetap masih ada cahaya yang Allah sisakan. Tuh ya. Yang kedua apa? Yang kedua, menghalalkan sutra. Tapi sih kayaknya romannya bukan di sini. Kalau di sini boro-boro sutra gitu ya. Pakai baju bagus aja kadang-kadang lebaran doang, hadirin nih. Tapi kalau di Arab mungkin tuh di Qatar, di Saudi, di Jeddah, emang tempat-tempat orang-orang kaya, mereka itu saking kayanya itu pakai baju dari sutra, hadirin. Gitu. Nah, ini dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita melarang an nashraba fi aniyatiz zahabi wal fiddah, kita minum dari wadah yang terbuat dari perak, dari emas dan perak. Wa an na'kula fiha, dan dilarang dari makan
di wadah emas dan perak. Nah, pertanyaannya ada orang sini, ada nggak kira-kira orang Kuitang yang makan di piring emas sama perak? Ya kagak ada. Ya. Maka yang menjadi tujuan di sini, makosidnya adalah bukannya makan emas perak sebenarnya, hakikatnya. Walaupun secara syariat dilarang, tapi hakikatnya itu kenapa? Di antara ya alasannya karena nanti timbul kesombongan itu. Kayak kita sama nih pakai baju ya. Zaman dulu kan dilarang banget orang pakai baju, gomes, sarung, nyengser. Kenapa? Karena zaman dulu untuk menunjukkan strata sosial nih orang kaya nih orang miskin dilihat dari apa? Dari baju. Ya, yang bajunya bagus ya kaya. Yang bajunya panjang ya kaya, yang bajunya cingkrang ya miskin, begitu. Nabi nggak pengen ada ketimpangan sosial seperti itu. Udah semua sama. Ya, apa ayatnya? Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia yang paling bertakwa, bukan orang yang pakaiannya besar. Nabi nggak pengen tuh. Sehingga Nabi katakan orang yang pakaiannya melebihi mata kaki, di mana tempatnya? Di neraka, hadirin. Ya. Nah, ulama ternyata melihat ini yang di neraka bukan sebab bajunya, bukan sebab pakaiannya, tapi yang menyebabkan dia masuk neraka apa? Kesombongan. Ya, sombong. Sama nih pakai gelas emas sama piring emas. Oh, itu kalau ada orang Kuitang begitu. Saban hari tetangganya disuruh main ke rumahnya, main ke rumah yuk. Ngapain? Ngopi-ngopi. Pas lagi ngopi, temennya dikasih gelas emas tuh. Lu gelas apaan nih? Emas. Di hatinya ada perasaan sombong nggak tuh? Ini yang diwaspadai sama baginda Rasulullah SAW. Ya. Jadi secara syariat memang betul nggak boleh pakai piring emas dan ya gelas emas atau perak. Tapi secara makosid yang dilarang itu kesombongannya. Ya. Ini kan yang bahaya. Kalau dalam satu hadis, ya al-kibriya'u izari, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Kesombongan itu adalah pakaianku. Jadi yang pantas memakai pakaian kesombongan cuman siapa? Cuman Allah. Ya, ini kita kadang manusiawi ya. Saban kaya dikit, gusuran dikit, duit banyak dikit, sombong. Mau nyohor aja bawaannya. Yang tadinya nggak punya jam, besok beli jam. Wah, Rolex yang mahal sekalian. Biar orang tahu nih gua orang kaya. Pakai ya cincinnya emas. Oh, kan nggak boleh. Biar orang tahu aneh orang kaya. Ini yang bahaya ini hadir, kesombongan. Ya. Makanya ada satu perkataan begini, harta, uang tidak merubah seseorang. Jadi kalau ada orang belagu, orang sombong, pas habis kusuran, pas lagi kaya, itu uangnya nggak merubah dia sebenarnya. Tapi uang dan harta hanya menunjukkan karakter asli seseorang. Ya. Emang dasarnya dia sombong, cuman emang belum punya duit. Dasarnya dia belagu, emang belum punya harta. Ketika dia punya harta, dia punya duit, kelihatan sifat aslinya hadirin. Itu. Ya. Makanya kalau kita ngelihat orang-orang yang kaya lama, ya OKL namanya ya, orang kaya lama, itu nggak ada yang belagu hadirin. Emang dari kecil emang serba ya, berkelimpahan. Tapi kalau ada orang kaya baru, ya Allah, belagunya na'udzubillah min dzalik tuh. Ya, makanya yang tadi dilarang ame Nabi secara syariat adalah menggunakan wadah emas perak, tapi secara hakikatnya adalah wa an lubsil harir wa dibaj. Begitupun yang dilarang memakai harir, sutra wa dibaj, ya, dan juga memakai sutra yang tebal. Kalau yang tebal namanya dibaj, kalau yang tipis namanya harir. Wa an najlisa alaih, dan juga dilarang kita itu duduk di atas stiker sejadah yang terbuat dari sutra. Tambahan lagi tuh,
bukan cuma pakaian doang. Tapi jangan sampai duduk di atas ya tikar yang terbuat dari sutra. Ya. Kemudian wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dalam hadis yang lain Sayyidina Umar berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa fi maudhi'a isbain. Baginda Rasul melarang umatnya memakai ya sutra kecuali maudhi'a isba'in ya seukuran 2 jari atau 3 jari, au arba'in atau 4 jari, muttafaqun alaih, hadis yang muttafaq alaih. Jadi kalau misalnya tangga baju kita nih, di sininya ada sutra tuh, nah ya kan mungkin hiasan, boleh nggak saat kalau sutranya di sini? Kata ulama kalau sutranya di sini masih boleh. Syaratnya tadi apa? Ukuran 2 jari gitu. Jadi cuman segini doang, atau 3 jari, atau 4 jari dah segini tuh. Kayak gini nih kan potongan tuh. Nah pas bagian ini sutra apa-apa. Berarti apa tuh? Lebih banyak selain sutranya. Gitu. Nah jadi ada pengecualian di situ. Boleh pakai sutra cuman sebagai hiasan. Tuh ya. Nih di ujung sini boleh. Ya. Atau mungkin di sini nggak apa-apa. Ya saat tadi sedikit aja. Ya. Jangan mendominasi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf, nah ini dia, wa Zubair bin Awam fi qamisil harir fi safarin min hakkatin kanat bihi. Nah, satu hari Abdurrahman bin Auf hadirin dengan Zubair bin Awam itu terkena penyakit gatal-gatal, penyakit kulit. Lantas kan kalau pakai baju yang kasar makin gatal tuh. Dia harus pakai baju yang apa? Yang halus. Nah, ketika lagi safar, Rasul lihat dan Rasul tidak melarang. Nah, itu ya. Jadi ini yang pertama, Rasul tidak melarang orang ketika sakit kulit pakai apa? Pakai sutra. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah ini. Siapa ini yang pakai? Abdurrahman bin Auf diantaranya ya. Siapa beliau itu? Crazy rich di zamannya. Wow, ya. Kalau kata orang sekarang crazy rich hadirin. Orang kaya. Iya, sultan. Nah, ya. Sultan Kuitang. Ada gak Sultan Kuitang? Ada ya. Ini saking kayanya hadirin, beliau ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu hadirin, itu bukan perpindahan biasa itu. Seandainya gini ya, kita udah buka usaha di Kuitang, warkop Kuitang, yang nongkrong rame banyak, omsetnya sehari bisa 5 juta. Berapa sebulan hadirin? 60 juta tuh. Pertanyaannya, mau nggak disuruh pindah ke Cianjur gitu? Lagi asik-asik dagang di Kuitang, omset sehari 5 juta, tiba-tiba pindah ke Cianjur, yang mana di sana dagang dimulai dari nol. Mau nggak kira-kira? Nggak mau, enak aja, udah enak-enak sehari 5 juta begitu. Ya, ini berat sama dengan sahabat. Ketika mereka pindah dari Mekah ke kota Madinah, yang ditinggalkan bukan hanya sekedar apa? Sekedar rumahnya, bukan. Yang ditinggalkan koleganya, yang ditinggalkan teman bisnisnya, yang ditinggalkan pelanggan-pelanggannya, orang yang memperkaya dirinya setiap hari itu ditinggal semua. Tapi karena apa tuh? Karena Allah dan Nabi, mereka mau ninggalin itu semua. Makanya ketika di Madinah, semua sahabat nggak bawa asetnya kecuali apa yang bisa mereka bawa. Mereka bisa bawa emas, mereka bawa. Tapi rumah nggak bisa, toko nggak bisa. Yang bisa aja dibawa udah. Sehingga ketika sampai di kota Madinah, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor, termasuk nih Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan sama orang kaya di zamannya itu di kota Madinah. Saya lupa namanya siapa tuh. Ditawarkan sama orang kaya, ya Abdurrahman, ente mau apa dari aneh? Mau bini, pilih yang paling cakep bini aneh. Oh, masya Allah. Mau harta, silakan ambil harta setengahnya buat ente. Mau apa ente dari aneh? Nih lihatin ya, mentalnya orang kaya, mentalnya
orang kaya. Makanya saya mengatakan kaya miskin itu bukan soal harta, bukan soal duit, soal mental. Orang kaya nggak ada yang mau begini. Oh, pantangan dia begini gitu ya, orang kaya tuh. Ya. Biar kali dia lagi susah, ada bantuan BLT, dia udah ngambil, hadirin. Pantangan. Itu mental apa tuh? Orang kaya. Ya. Nah kalau mental orang miskin, biar kali kaya, tetap aja minta tuh ya. Bahkan biar kedapatan bagian bantuan di pura-pura betul, bikin surat keterangan miskin, hadirin. Padahal mampu. Nah, ini mental miskin. Abdurrahman Auf nggak mau. Tawaran bini, tawaran harta ditolak. Apa beliau bilang? Tunjukin saya ke pasar. Nah, ini dia. Tunjukin saya pasar. Di mana pasar? Saya mau ke sana. Tuh. Ya, pelajaran buat kita. Yang namanya kalau kita pengen dagang, jangan dulu dagang kalau belum survei. Kalau belum apa? Survei. Survei dulu. Abdurrahman bin Auf ke pasar, dia survei dulu, dilihat apa yang orang butuhin, dilihatin dulu. Orang butuh apa nih? Apa yang nggak ada? Apa yang belum ada di sini? Setelah disurvei, nah baru dia itu usaha dengan modal nol, nggak ada modal. Dia cerdas nih, ya. Sampailah dia punya modal dari untung itu, sampailah untungnya berlipat-lipat. Sampailah dia menjadi orang paling kaya di kota Madinah. Tuh, ya. Makanya pantas tadi ya, bajunya terbuat dari apa? Sutra. Itu pun karena apa? Sakit. Nah ini hadirin ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, orang yang bermental kaya seperti Abdurrahman bin Auf itu memang langka zaman sekarang ya. Kenapa? Karena memang kita ini dididik sejak kecil, hadirin. Itu dengan pendidikan meminta-minta umumnya. Ya. Sehingga apa? Turunlah nih MBG ya, BLT deres kepada kita. Sehingga kadang-kadang menjadikan kita nggak mau untuk berbagi kepada orang lain. Nah ini ya. Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasul membolehkan sebagian sahabatnya memakai kain sutra untuk bersafar karena dalam kondisi sakit. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara. Kata Sayyidina Ali, ya Nabi pernah memberikan aku pakaian yang ada campuran sutranya. Nah, ya. Jadi Nabi pernah ngasih bajunya Rasul, bajunya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ini pelajaran penting buat kita. Kalau kita punya baju nggak dipakai, nah boleh tuh kita kasih ya, orang lain, murid kita, sahabat kita gitu. Ya. Tapi jangan dibakar, hadirin. Jangan diapain? Dibakar, jangan dimusnahkan. Kecuali baju tersebut kalau dipakai berpotensi orang maksiat. Ada contoh misalnya, ada orang bagi-bagi baju bekas. Pas dibagi baju bekas kita lihat isinya ternyata celana hot pants, hadirin. Ini kira-kira ya kalau kita bagi kepada orang pengungsi, ada yang pakai nggak tuh? Kalau ada yang pakai atau bakal ada yang pakai, bakar nggak apa-apa. Bakar nggak apa-apa. Daripada kita bagi orang nanti pada pakai gitu. Makanya orang kampung saya, hadirin, saya kan kebetulan tinggal di Mampang, Kalibata Pulu. Itu hampir kebanyakannya, mayoritasnya orang sono tuh kalau dagang baju konveksi. Tapi yang unik, konveksinya nggak ada baju orang gede, semua baju anak-anak, baju tidur, ya, baju ulang tahun, baju ketek juga, baju ketek penuh anak-anak, ya, kolor, piyama dan sebagainya. Saya pernah nanya gitu, kok orang Pulu dagangnya baju anak bocah mulu ya gitu. Ada yang jawab gini, itu orang kampung kita saking apiknya nggak mau ngejual pakaian yang orang gede jadi buka aurat gitu. Ya. Kan kalau anak kecil buka aurat boleh nggak? Boleh. Pakai baju ketek boleh nggak? Boleh. Ya.
Jadi mereka tuh saking apiknya nggak mau ngejual pakaian yang kalau dijual orang jadi dosa, hadirin. Tuh, ya. Dulu di zaman apa tuh? Zaman dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang ya Allah, Allahu a'lam gimana dah ya. Nah jadi Sayyidina Ali kasih baju tuh, ada sutranya, ada campuran sutranya. Fa kharajtu fiha, lalu aku keluar dengan pakaian itu, kata Sayyidina Ali. Fara'aitul ya godoba fi wajhi, lalu kemudian ya aku melihat kemarahan di wajah Rasulullah. Fasyafaqtuha baina nisa'i, lalu kemudian aku bagikan pakaian itu ya kepada wanita-wanita di rumahku. Nah jadi ini pelajaran ya, bahwasanya terkadang yang namanya hukum bisa berubah. Kan Rasul yang bagi tuh, Rasul yang marah gitu. Bisa jadi seketika membagi Rasul belum mengharamkan memakai sutra, tapi ketika dipakai Rasul sudah haramkan, maka hukum pun berubah. Maka dibagilah itu baju kepada para ya, istri atau perempuan atau istrinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, hadis yang selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla dhahab wal harir li inathi ummati, kata baginda Rasul, dihalalkan emas perak untuk perempuan-perempuan di kalangan umatku. Jadi hadirin, perempuan pada dasarnya memang mahalluz zinah, tempatnya perhiasan. Makanya termasuk emas, perak, sutra, kan perhiasan tuh yang cocok yang pakai siapa? Perempuan. Ya. Apa saja yang merupakan perhiasan perempuan? Satu nih, ulama katakan gelang. Ya. Yang kedua, kalung. Ya. Yang ketiga, anting. Nah, yang keempat cincin. Nah, yang kelima ada yang mengatakan gelang kaki, hadir. Gelang apa? Gelang kaki. Ya. Jadi itulah ya 5 perhiasan perempuan. Kalau kita mau pakein silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Tapi memang dasarnya perempuan itu cinta dengan perhiasan. Nggak percaya hadirin, ya coba aja bini kita sakit, lagi meriang gitu ya, ajak ke toko emas, seger gak? Seger langsung. Nah ini menunjukkan memang fitrahnya perempuan suka perhiasan. Ya. Nah ada pertanyaan, Ustadz, kok di hari kiamat di sorga yang dapat nikmat cuman laki-laki doang? Kenapa perempuan nggak mendapatkan kenikmatan sama kayak laki-laki? Maksudnya laki-laki dapat bidadari, kok perempuan tidak dapat bidadara, misalnya gitu ya? Oh ternyata enggak, perempuan tuh beda sama laki. Kalau laki dia punya kenikmatan nomor 1 yang pengen dia dapat adalah kenikmatan bidadari. Ya, gitu. Kalau perempuan beda, dia nggak perlu tuh. Yang disenengin apa? Perhiasan. Ya. Sampai ada ungkapan gitu, ya laki kalau punya duit yang dicari perempuan. Ya, punya duit dikit habis kusuran nyari bini lagi. Tapi kalau perempuan kalau punya banyak duit malah kagak butuh laki-laki. Makanya perempuan yang udah ya umurnya udah mateng, duitnya banyak, manajer, udah susah kawin. Itu ya. Kenapa? Emang itu fitrahnya. Makanya perempuan jangan kasih banyak apa? Banyak duit, entah nggak butuh laki dia. Tapi kalau dia kurang duit, nah dikit-dikit ngerendengin laki-laki. Ya, tuh. Saya sarankan nih buat para suami yang megang duit kita ya laki-laki. Yang ngatur istri silahkan, cuman yang megang duit siapa? Kita. Biar kita punya harga diri. Ar-rijalu qawwamuna. Jangan sampai nanti kita sebagai suami minta duit sama siapa? Jatuh harga diri kita. Ya. Kalau perlu mereka yang minta sama kita, bang bagi duit bang ini. Tuh, kan jadi tinggi. Tangan di atas lebih baik daripada apa? Tangan di bawah, begitu hadirin. Ya. Nah jadi dihalalkan emas perak ya dan sutra untuk perempuan. Wa hurrima ala dzukurihim, dan diharamkan emas dan sutra bagi laki-laki di kalangan mereka. Tapi kalau perak enggak hadirin, perak enggak haram ya.
Makanya dikatakan emas dan sutra saja. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Imran bin Husain, ingat ya, bukan Husain, Husain pakai shad. Ini yang pernah saya ceritakan tentang orang kena penyakit ambeien. Nah, ini Imran bin Husain, 30 tahun sakit ambeien. Ya, baru sekian tahun kena ambeien, minta doa sama Nabi, sakit banget ya Nabi, doain biar sembuh. Nabi doain sembuh, habis sembuh dia kehilangan karomah yang sering didapatkan tiap hari. Apa tuh? Tiap hari malaikat doain dia. Suaranya kedengeran. Sejak sembuh nggak pernah kedengeran. Nanya sama Nabi itu, kok doa yang biasa dipanjatin buat saya kok saya nggak denger lagi. Kata Nabi, itu doanya malaikat. Pas ente sembuh, malaikat nggak doain ente lagi. Yaudah Nabi doain saya biar sakit lagi. 30 tahun sakit. Allah, gitu. Enak gak ambeien? Kagak enak kan? Duduk begini salah, nyender salah, rebahan salah, diri salah, Allah gitu. Tapi 30 tahun dia sabar. Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ay yara athara ni'mati 'alaihi." Ya, athara ni'matihi 'alaihi. Nih dalil nih. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang kalau ya ia memberikan nikmat kepada hamba, ya, kemudian Allah melihat ada bekas nikmatnya itu kepadanya. Ya, contoh nih, kita dapat duit banyak, ya, dapat rezeki banyak, terus kemudian kita belilah motor yang bagusan gitu, motor yang bagusan, ya, Allah senang melihat ada efek, ya, itu pada hamba. Itu satu contoh. Jadi bentuknya bisa berupa pakaian, kendaraan, tempat tinggal, yang kalau kita lagi susah kita ganti, tukaran, pas sudah kaya kita ganti. Itu Allah senang melihat bekas nikmatnya. Atau yang kedua, bekas nikmat ini nggak mesti berupa pakaian, bisa juga jadi ajar sama orang. Ini orang nih sejak, ini bahasa kitanya ya, sejak aneh kasih nikmat ke dia suka bagi orang tuh. Aneh seneng tuh gitu, kalau bahasa kitanya. Ya. Jadi bisa berupa pakaian, ya, tempat tinggal, kendaraan, atau sikap yang berubah setelah dia menjadi orang kaya itu. Ada efeknya. Saban nongkrong sama orang pada ngopi, dibayarin kopinya semua. Wow, ada gak yang begitu? Ya, Kang, ini berapa kopi semua? Gocap, ini udah nggak usah bayar. Gitu. Enak gak punya kawan begitu? Ini berapa makan di warteg semua? Udah, saya yang bayarin. Wah, lu sejak kaya berubah sekarang ya. Nah, ini mengamalkan hadis ini. Allah senang melihat hamba kalau dikasih kenikmatan ditunjukkan nikmat itu, nggak diam. Ya, beda sama orang sekarang ya, miskin ngomong mulu, susah bikin status tiap hari. Pas giliran kaya dapat duit kagak kelihatan, ujung kakinya nggak kelihatan. Kemana nih orang nih ya? Udah 2 minggu kagak nongkrong bareng kita, sampai sebulan nggak nongkrong, sampai 2 bulan nggak nongkrong. Ada berita habis gusuran dia, oh pantes lagi susah nggak main di mari dia. Ya, yang begitu Allah nggak senang. Justru kalau ada orang habis gusuran terus traktir, tasyakuran, itu yang Allah senang. Makanya ulama kita ngajarin kita, kalau anak habis lulusan, habis wisudaan, habis gajian, naik jabatan, nambah ya kekayaan, bikin apa? Tasyakuran, itu maksudnya. Ya, jadi jangan diam-diam. Fa'amma binikmati rabbika, kalau dapat nikmat dari Tuhanmu ceritain. Iya. Kenapa ceritain? Biar orang tahu kita dapat nikmat. Entar kalau pengen minjem duit, tahu di mana tempatnya gitu hadirin. Jangan diam-diam aja kan begitu. Nah itu ya, jadi Allah senang melihat hambanya apabila dikasih nikmat, dia perlihatkan tuh nikmat itu kepadanya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi wal muasfar.
Nabi kita Muhammad SAW, kata Sayyidina Ali, beliau melarang memakai pakaian yang ada sutranya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Yang ada sutranya itu maksudnya sutranya itu lebih banyak daripada bahan biasanya. Nah yang kedua, wal mu'asfari, dan baju yang dicelup dengan warna kuning. Nah ini, makanya termasuk yang kurang disukai Nabi adalah ketika umatnya pakai baju yang berwarna kuning. Bajunya Al Nassr City nih, Babang Ronaldo tuh kuning. Itu Nabi nggak senang tuh, ya. Makanya nggak ada ulama-ulama kita pakai baju apa tuh kuning semua, nggak ada. Kalau campuran ada, tapi kalau kuning semua kuning, nah ini Nabi nggak senang. Ya. Ini bukan nyindir Golkar, bukan nih. Wah Golkar kuning dulu tuh. Iya saya kuning ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'a alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam saubaini mu'asfaraini. Ya, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepadaku dua pakaian yang dicelup kuning. Ya. Faqala, kata Nabi, ummuka amaratka bihada? Kata Nabi, ini ibu ente nih yang nyuruh baju begini warnanya kuning. Ya, itu namanya pertanyaan mengingkari. Ya, pertanyaan artinya Nabi nggak senang ame orang yang bajunya kuning, cuman Nabi nggak suruh copot. Nah itu dia. Berarti karena Nabi ngelarang dan Nabi nggak suruh copot, berarti hukumnya apa? Makruh, nggak sampai haram, makruh doang. Kecuali copot baju, buang. Nah beda tuh ceritanya. Ya. Yeah. Tuh, kayak kita misalnya pakai cincin emas, copot, nah copot karena apa? Haram. Jadi pakai baju kuning polos hukumnya makruh. Ya. Untung malam ini nggak ada yang pakai baju kuning ya, aman ya. Takutnya waduh, aneh pakai baju kuning lagi nih, aneh tutupin pakai sarung dah. Kemudian wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, dari Asma. Ini anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq nih. Ya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaybi wal kummaini wal farjaini bidibaj. Nah ini dia. Sayyidah Asma mengeluarkan jubah Nabi, yang mana jubah Nabi itu ternyata ya makfufatal jaybi, itu ya ada kantongnya, wal kummain, di kumnya, wal farjain, dan kemudian di dua belahannya itu ya bidibaj, itu makfufah, itu ada bersulam dengan sulam sutra. Jadi di sininya ada sutranya ya. Terus di sininya ada sutranya. Ya, itu di kantongnya pun ada sutra, kan sering ya kalau orang tuh. Nah itu ternyata baju Rasul pernah dilihat ame sahabat itu ada peraknya. Nah apa Pak? Ada hairnya, ada sutranya. Nah dari hadis inilah diambil kesimpulan bahwasanya Rasul juga di bajunya ada hiasan-hiasan sutra. Berarti kalau hiasan boleh nggak? Boleh. Wa asluhu fi Muslimin, dasar hadis ini ada pada riwayat Muslim, wa zada, dan ada tambahannya, kanat inda Aisyah hatta kubidot, itu jubah ada pada Sayyidah Aisyah, di rumahnya Sayyidah Aisyah, hatta kubidot, sampai Sayyidah Aisyah wafat. Ya, faqobat duha, dan aku ya ambil itu jubahnya, kata Sayyidah Asma. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, di zaman Rasul hidup Rasul memakainya. Fa nahnu nagsiluha lil marda, kami ambil dan kami cuci, ya. Itu kami cuci buat kami ngobatin orang sakit. Allah ya. Jadi ceritanya gini nih, Nabi punya jubah. Jubahnya Nabi pas Nabi wafat disimpan di rumah Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah wafat, yang ngamanin bajunya Nabi Siti Asma binti Abu Bakar, Sayyidah Asma. Nah Sayyidah Asma ini unik. Ketika dinyimpan baju Nabi, ada orang sakit datang di
cuci nih. Jadi kayak gini medianya. Ini jubah Nabi direndam di air, dibawa pulang, minum. Ya. Nah hadis ini riwayat Imam Muslim. Sahih nggak berarti? Sahih. Ya. Berarti tradisi tabaruk boleh nggak? Boleh. Kita jangan, maaf ya hadirin nih, kita jangan ikut-ikutan orang sesat yang mengatakan ini khurafat, ya, ini syirik gitu. Itu zaman dulu nih cerita ya daripada guru-guru kita. Setiap ulama habaib yang terkenal kewaliannya, kalau datang ke sumur, itu habaib yang punya sumur minta diludahin, hadirin. Tolong dong ludahin sumur aneh, diludahin, termasuk sumur kita. Ya. Itu namanya tabarruk dengan asarnya, ludahnya orang soleh. Gitu. Nah, termasuk dengan pakaiannya, peninggalannya, entah itu baju, entah itu sorban, entah itu imamah dan sebagainya, tongkat, itu boleh kita pegang. Bahkan tempat duduknya pun kita bisa tabarruk di situ, gitu. Nah, ini sekarang muncul tuh ya aliran begitu. Ini khurafat, ini khuyol dan sebagainya. Nah, ternyata hal seperti ini juga pernah diamalkan oleh Imam Syafi'i. Yang saya pernah ceritakan dulu, Imam Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, lagi di penjara. Ya. Kemudian setelah di penjara sembuh, Imam Syafi'i malamnya ngimpi ketemu Rasulullah, kirim salam buat Ahmad bin Hambal. Subhanallah nih. Ya. Ditulislah surat sama Imam Syafi'i, dikirim ke Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika baca surat itu girangnya luar biasa. Kenapa? Ini yang kirim salam bukan cuma guru saya, Rasulullah ini. Saking girangnya, jubahnya yang dipakai di penjara dulu dikasih hadiah, tolong hadiahkan ke guru saya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika dapat hadiah digunakan itu jubah untuk menyembuhkan orang sakit. Ada orang sakit minta air, celupin jubahnya Imam Ahmad, minum, pulang. Celupin lagi itu. Sembuh kan semua. Ya. Nah, jadi ini akidah apa nih? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadirin. Ya, jadi yang bilang-bilang khurafat, syirik dan sebagainya terbantahkan dengan hadis ini. Emang lebih soleh mana kita ame Sayyidah Asma? Ya. Emang lebih soleh mana kita ame orang salaf? Ini kan orang salaf. Yang minta air siapa? Orang salaf. Yang minta tabaruk dengan itu jubah siapa? Orang salaf. Orang yang dijamin sama Nabi adalah orang yang terbaik. Orang-orang sekarang bilang itu khurafat, itu bid'ah. Nah, ini ya, kita nggak terima tuh. Ya. Makanya kembali lagi, ya, jangan ikut-ikutan apa yang viral di medsos, apa yang viral di YouTube, jangan diikutin, hadirin. Meskipun pengikutnya banyak, karena kita punya guru yang ada sanadnya nih. Ya. Emang dari begitulah guru kita. Contoh misalnya saya ke rumah guru saya, Kiai baca minta doa, tuh tangannya celupin hadirin. Saya baru lihat ya, dulu nih waktu ngaji, ada orang kalau ame air bukan dibacain tapi dicelupin tangannya. Ya. Waduh, ilmu baru nih, mau nanya nggak enak, baik sangka aja lah ke guru. Subhanallah hadirin, saya lagi baca Sahih Muslim. Ternyata baginda Rasul itu sering sahabat itu ngasih wadah-wadah, ember-ember yang mana Rasul celupin tangannya, gitu. Jadi ternyata nyelupin tangan ke ember-ember itu dari siapa ajarannya? Dari Nabi. Ya. Nah ini makanya kita jangan hati-hati dah sama yang video-video sekarang ya. Itu yang beredar sekarang diutar di WA lah gitu. Udah guru kita yang ngajarin kita sehari-hari itu guru kita. Kalau dia bilang boleh gitu. Walaupun Ustadz YouTube bilang apa? Nggak boleh. Itu urusan Ustadz YouTube lah. Guru aneh bilang boleh, selesai, amalkan itu. Nah, bisa beraneh dia. Jadi intinya apa? Intinya tabarruk dengan pakaian orang soleh itu sunnah. Itu dibolehkan karena ada keberkahan. Apa sih keberkahan, Ustadz? Keberkahan itu adalah aziyadah, tambahan. Kita kalau punya duit
kita pakai buat makan sendiri kurang berkah. Apa sih makna berkah? Kalau itu duit ketempelan berkah, maka yang makan bukan kita doang, yang makan kita ame orang, tuh berkah namanya. Ilmu kalau ketempelan berkah, maka itu ilmu bukan buat kita doang, tapi ilmu itu juga bisa buat orang, itu namanya berkah. Ya, apalagi motor, kalau nggak berkah buat kita doang, tapi kalau berkah bisa boncengin orang, guru kita, ya, ulama dan sebagainya. Itu namanya motor berkah. Rumah, kalau rumah itu nggak berkah buat kita doang, tapi kalau rumah itu berkah bisa kedatangan orang, tamu, ulama dan sebagainya. Tuh, makanya yang kita cari jangan hanya cuman punya, tapi berkah. Nah ini ya yang disebut dengan tabarruk. Ya, jadi kata Sayyidah Asma, nahnu nagsiluha lil mardo, kami cuci itu jubahnya Rasul, nastashfi biha, kami ya gunakan untuk mengobati orang yang sakit. Wazadal Bukhari fil adabil mufrad, Imam Al-Bukhari menambahkan dalam kitabnya Adabul Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Kata Imam Bukhari nih, jubah yang dipakai yang tadi buat ngobatin ketika Rasul masih hidup dipakai buat apa? Buat lil wafdi, nemuin tamu utusan. Ya, berarti kan baju bukan baju sembarangan ini, baju top ini. Tamu utusan, Nabi pakai itu buat nemuin mereka. Berarti baju terbaiknya Nabi. Yang kedua, wal jumu'ah, itu jubah yang dipakai Nabi buat apa itu? Salat Jumat. Nah ini anjuran hadirin ya. Kalau kita salat Jumat, kalau bisa pakai apa tuh? Pakai jubah. Nah ini hadirin pelajarannya ya banyak lah. Di antaranya berarti satu, Nabi pakai gomis, Nabi pakai jubah. Cuman kalau jubah biasanya dipakainya buat acara-acara penting ya, kayak Jumat, nemui utusan dan sebagainya. Dan Nabi juga pakai baju yang ada hiasan apanya tadi? Sutranya. Dan tidak memakai baju sutra sama sekali, kecuali Nabi pernah membolehkan sahabat, dua orang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai pakaian sutra dalam kondisi safar dan dalam kondisi sakit gatal-gatal. Dan juga Nabi pernah terlihat marah ketika melihat sahabatnya memakai pakaian sutra, sehingga sahabat itu mencopot baju itu. Nah, ingat ya, mencopot. Nah karena dicopot berarti apa tuh? Haram. Nah Nabi pernah melihat seorang sahabatnya pakai baju kuning, Nabi tegur, Nabi sindir. Berarti apa tuh? Makruh saja. Nah ada lagi dalam hadis yang lain yang nggak disebutin di sini, diantaranya memakai baju merah polos. Ya, jadi bukan cuma kuning hadirin, yang Nabi nggak senang, merah polos juga Nabi nggak senang. Polos ya itu tambahin logo banteng di belakang gitu. Berarti PDI berarti. Intinya apa? Jangan merah polos. Gitu. Nabi nggak senang merah bergaris-garis. Karena pernah dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat baginda Rasul mengenakan pakaian yang paling indah ketika mengenakan pakaian merah. Artinya Rasul paling gantengnya, paling kerennya ketika pakai baju warna merah. Nah ternyata kata ulama itu merah ada garis-garisnya, yang menunjukkan pakaian merah kalau ada garis-garisnya, ada motif-motifnya masih boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Merah polos gitu ya. Nah inilah pembahasan kita tentang masalah pakaian. Lalu kemudian tambahan lagi ya. Di sini juga disunnahkan orang yang sholat menggunakan cincin hadirin ya, memakai cincin. Nah ini memakai cincin disunnahkan ya, takhattum bil fiddah, dengan perak, malam yazid waznuhu ala qadril adah, dengan ya syarat tidak lebih wazannya, timbangannya dari sekedar kebutuhannya. Wa yusannu ayyakuna fil khinsir, nah disunahkan pada kelingking yang kanan atau yang kiri. Summal binsir, kemudian jari manis yang kanan maupun yang kiri. Itu sunnahnya ya. Kanan sama kiri, kelingking sama apa tuh? Sama jari manis, itu yang sunnah. Kalau jari tengah ya,
Kalau jari tengah itu mubah saja, berarti nggak dapat pahala. Kalau jari telunjuk ame jempol, kata ulama dikatakan makruh saja. Tuh. Ingat ya. Jadi kalau pakai cincin, ya afdolnya tadi kelingking ame jari manis kanan maupun kiri. Ada lagi yang mengatakan, pendapat yang lain mengatakan satu tangan jangan dua cincin. Satu tangan cukup apa? Satu. Manis aja, kelingking aja gitu. Kalau mau dua nih, kanan ame kiri kita pakein begitu. Ya. Tapi itu pendapat nggak disepakati. Tapi yang jelas ya ada yang mengatakan makruh tuh ya. Dan disunahkan kalau kita pakai cincin ketika sholat itu bagian palanya itu ditaruh di dalam begini. Jadi begini itu paling afdal. Bagian palanya taruh di dalam. Ya Pak, jadi pas kita sholat tuh nggak fokus sama cincin gitu. Nah kalau pakai begini, gitu ada cincin. Pas lagi tahiyat ini, keren juga cincin gua gitu. Nah itu, ya. Sama ya, pakai cincin juga nggak boleh membuat hati kita sombong, nggak boleh. Mau apapun, mau cincin, mau baju, mau gamis, mau sarung, termasuk sarung hadirin. Apa sarung yang mahal namanya? BHS. BHS-nya nggak beli lagi. Udah nggak beli sombong lagi gitu ya. BHS boleh bagi aja sombong. Kecuali BHS beli mahal, masih ada pantasnya dikit dah gitu ya. Ini udah BHS dibagi sombong. Emang BHS apa ya? Kepanjangannya berkah hasil silaturahmi, begitu ya. Di gara-gara silaturahmi dikasih apa itu? BHS. Itu jangan sombong hadirin. Jadi kalau kita pakai BHS merasa sombong, merasa ujub dan sebagainya, ganti cap mangga hadirin. Atau gajah apa? Gajah diri. Apalagi disunahkan pakai imamah. Sholat disunahkan pakai imamah. Ustadz, saya kalau pakai imamah keren banget kayak Habib saya. Kata ulama, termasuk imamah itu nih kopiah peci yang kita pakai. Jadi siapa orang yang pakai peci itu juga termasuk kepada imamah. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi ya pakai yang begini tuh. Igal pakai imamah yang begini. Tapi kalau begini pun sudah termasuk apa tuh? Imamah tuh ya. Nah itulah yang pembahasan kita tentang pakaian yang orang pakai ketika sholat. Udah bisa belum? Berapa menit lagi? Atau menit? Iya, saya kasih waktu buat ada yang mau nanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.